Oke, selamat siang. Di sini nih saya Rizky bersama rekan saya yaitu Sahrul. Di sini saya magang di sebuah perusahaan yaitu PT Aradia yang didampingi oleh pembimbing saya sekaligus pemilik dari Drops Coffee yang bisa kita lihat di banner ini. Jadi kita perkenalkan dulu nih untuk pembimbing kami sekaligus pemilik dari sebuah Drops Coffee. Bersama siapa? Bimo. Mas Bimo, apa kabar Mas Bimo? Sehat. Alhamdulillah. Baik ya. Oke. Saya Boleh Bimo. kenalan dulu Mas Bimo siapa? Boleh. Nama saya Bimo. Saya salah satu pemilik dari kedai Yes. yang bergerak di bidang usaha minuman, yaitu coffee specialty, Drops Coffee yang pertama, dan saya juga salah satu sales dan marketing di Aradea Roastery yang kebetulan juga beliau atau owner dari Aradea itu adalah masih keluarga kami. Wah. Dan juga support lah Iya. dalam urusan biji kopi ya. Betul. Oke, Kali ini saya mau bertanya nih Mas terkait kami selama magang di sebuah perusahaan yaitu PT Aradia. Kan udah berjalan 3 bulan nih Mas. Ya. Kira-kira kinerja kita tuh di sana tuh gimana menurut Mas Bimo? selama 3 bulan kebetulan pada saat itu datangnya sebelum di puasa ya, Rizky Iya, sama sebelum Sarul ya. Betul, di awal Februari ya Mas Di ya? awal Februari, Betul. di awal Februari mereka itu sangat membantu, baik dari sisi administrasi saya, ngebantu juga ide-ide untuk di digital marketing, baik dalam segi promosi ataupun di B2B-nya atau B2C-nya. Yes, betul. Nah, untuk desain dan lain sebagainya mereka sangat-sangat ngebantu saya. Nah, tapi yang terkadang jadi masalahnya adalah target pasar kita yang kadang-kadang masih susah ditebak. Yes, betul. Gitu. Tapi dengan adanya mereka ini jadi sangat-sangat kebantu. Alhamdulillah Mas ya. Berarti Iya. emang dengan adanya kita juga bisa membantu untuk sebuah perusahaan PT Aradia ini ya Mas ya. Betul, sangat-sangat membantu saya dalam melakukan semua tugas yang diberikan oleh perusahaan oleh saya. Oke, terus saya mau nanya nih Mas terkait bagaimana Mas Bimo nih menilai kita selama kita magang tuh gimana sih? Kita tuh dari awal masuk sampai pulang itu gimana kinerja kita? Terus budaya kita dekat sama pekerja lain tuh gimana? Apakah kita hanya cuma diam saja atau kita bisa berbaur dengan pegawai yang lain gitu gimana Mas? Menurut Oke. Mas Bimo? Kalau dari sudut pandang saya, Sahrul sama Rizky ini sangat-sangat kompeten untuk di bidang digital marketing khususnya. Untuk cara mereka ngeblend atau kerjasama, karena kan jatuhnya ini anak magang ya. Iya betul. Nah, dan baru pertama kali saya nemuin orang magang punya adab yang sangat baik dan bonding sama kita. Yes. Gitu. Dan ditambah lagi ide-ide mereka itu kadang-kadang out of the box, di luar dari yang saat ini orang lain punya tapi mereka Nggak kepikiran gitu Mas? nggak kepikiran. Oke. Out of the box tuh maksudnya bukan nggak kepikiran. Kalau nggak kepikiran kayak lu nggak punya otak kan ya. Iya. Tapi lebih kayak di luar boxnya, lebih brilian, Yes. lebih baik dibanding yang lain gitu. Dan ditambah lagi dengan adanya mereka ini yang tadinya mungkin di sosial media kita tidak jalan ya, Yes, betul. kurang update, secara analisisnya juga kemungkinan kurang bagus seperti roastery-roastery lain. Dengan adanya mereka ini sangat membantu pertumbuhan untuk kenaikan omset di perusahaan Aradea sendiri. Alhamdulillah Mas ya. Berarti ada peningkatan ya selama kita magang di sini. Betul. Apalagi Sarul yang bisa ditanyakan oleh Mas Bimo nih? Sebelumnya di sini? dulu ya. Oke. Jadi kita mau ngejelasin dulu kita magang tuh selama magang itu kita ngapain aja. Saat awal magang, kita diminta untuk membuatkan analisa kompetitor dari Aradea Bogor Kopi, di mana ada beberapa indikator yang menjadi perbandingan dengan brand Aradea. Selain itu juga, kita menganalisa perbandingan harga dengan para kompetitor lainnya dengan meriset harga-harga tersebut di e-commerce atau di website official mereka. Kemudian di sini juga kita membuat content plan selama 1 tahun ke depan
dari bulan Maret hingga bulan Februari tahun depan. Nah, di sini juga kita membuat desain sebuah brosur untuk tim marketing dari Aradea. Nah, itu kita membuat desain konten yang telah kita buat sebelumnya, konten plannya selama setahun. Nah, selanjutnya di sini juga kita membuat berbagai macam desain. Nah, yang pertama ada desain banner, desain drip bag, kemudian ada desain stiker kemasannya, dan yang terakhir ada desain kemasan dari biji kopi itu sendiri. Oke Mas, selama kita magang nih Mas ya, kira-kira menurut Mas Bimo apa aja sih yang aspek yang kita perlu tingkatin nih selain dari magang di perusahaan? Mungkin nanti setelah magang kita kan kuliah lagi, apa aja ini Mas yang perlu kita tingkatin biar tetap konsisten, dari segi apa gitu kira-kira? Oke, dari segi yang paling pertama sih kedisiplinan ya. Disiplin penting. Itu yang saya dapat dari as a owner atau sebagai owner dari Aradea Kopi itu Bu Ari selalu mengajarkan saya kedisiplinan dari mulai waktu, terus pola yang kita pakai. Kan saya di sana posisinya sebagai sales dan marketing. Iya. Gimana sih cara polanya supaya orang tuh ada ketertarikan dengan kita punya produk? Betul. Yang paling pertama kan adalah disiplin. Yang kedua tangguh. Betul, tangguh. Tangguh dalam artian lo ditolak sekali ya bukan berarti dia nggak mau. Betul. Dengan produk kita itu kan bisa berbagai macam. Ya. Gitu. Tapi dari balik semua yang saya bicarakan tadi, kedisiplinan dan ketangguhan atau tahan banting kita di lapangan, yang paling penting adalah kamu sudah tahu produk knowledge dasarnya yang mau kita jual apa. Value dari kita gitu ya. Dan value-nya bener banget. Gitu, apa yang bisa kita jual untuk kafe dan resto atau horeca ya, hotel, resto dan kafe. Oke, betul. Gitu. Kan kalau boleh tahu kan Aradea ini kan untuk segmennya itu dia kan hotel, coffee shop, kafe, restoran gitu ya. Iya, betul. Oke. Betul, Nah, betul. terus selama ini kan gimana sih Mas Bimo ini ngebagi waktu dari mulai bekerja di Aradea, ngebimbing kita selama magang, terus owner sekaligus pemilik dari Drops Coffee ini. Itu gimana itu? Cara ngebagi waktunya. Jadi kalau gue pribadi di setiap harinya gue selalu diajarin sama salah satu direksi di sana yaitu Galih Maulana. Betul. Ngebagi waktu tuh kita bikin jadwal timing. Oke. Kita tulis di Ya. memo. Begitu juga kalau gue mau ketemu dengan customer atau klien dari Aradea Kopi. Nah, kalau gue sendiri kan kerja itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4. Kadang-kadang overtime yang dimana klien kan nggak bisa ditentuin. Ya kan, karena usaha ini masih ngerintis, terkadang di sini saya juga punya tim khususnya untuk di kedai kopi. Yang paling pertama yang harus kita bikin tim, dalam artian kalau gue pribadi sih gue keluarga gue sendiri ya, yang gue train atau gue build dia atau kita training dia menjadi seorang barista. Yang kedua dibantu juga untuk digital marketingnya, masih dari kalian juga kan. Betul. Dan ditambah lagi gimana caranya ngebagi waktu itu. Jadi sebelum lu mau ngerjain sesuatu malam tuh, sebelum lu tidur lu usahain untuk lu tulis nih Catat ya. Oke, Lu untuk catat. hari besok. Betul, untuk hari Jadi udah ada besok. agendanya nih. Benar, kita buatkan agenda. Hari ini saya pagi misalnya kebiasaan saya adalah meeting dengan direksi. Setelah meeting dengan direksi kita ketemu klien untuk di pasar. Sehabis itu cupping kan biasanya. Cupping kopi atau ya dibikin gimana caranya semuanya masuk. Dan untuk ngebimbing kalian kan so far kita selalu ketemu di kantor. Betul, Gitu, nggak pernah ketemu setiap harinya. Walaupun terkadang memang kita sebagai, ada beberapa yang kayak misalkan editing atau kita membuat desain promosi itu kan bisa di rumah kan Mas, tidak perlu Betul, ke kantor. nggak perlu harus Karena ke kantor. pas dari awal magang itu sebulan
kita itu memang ada beberapa yang WFH Mas. Iya benar, Ya kan? benar WFH ya. Jadi kita magang tuh Work from hotel ya. WFA maksudnya. WFA. Nah, kadang kita ngebuat tugas tuh nggak di kantor. Harus di kantor. Iya, betul. Bisa di luar Bisa atau di di luar. rumah juga pun bisa. Apalagi Iya. kayak di jurusan bisnis digital ini kan nggak perlu ke kantor kan sekarang Benar, mah kayak sekarang saat konten plan buat promosi gitu kan. Iya. Sekarang di mana aja juga bisa ya Mas ya. Benar-benar. Terkadang kita juga untuk bikin kayak gitu kita di luar ya, di coffee Yes, shop, betul, iya. Atau coffee di shop. resto-resto, ya kan? Kadang ketemu kita. Mungkin dari Mas Bimo nih terakhir ada pesan atau kesan nih buat kita, ntar kan kita magang kurang lebih sebulan lagi ya Sebulan lagi Sebulan kita H-1 sebelum Lebaran Idul Adha. terakhir. Itu tanggal 5 bulan Juni. Jadi sebelum itu gimana kesan untuk pesan kita setelah magang tuh Iya, Oke. harus apa ya istilahnya tuh buat dunia kerja iya kita, untuk masa- selanjutnya karena kita kan baru nih buat belajar juga nih masuk ke dunia kerja gimana di magang itu kan selama 3 bulan nih. Oke. Buat kesan-kesan kedepannya kita nih untuk setelah lulus mungkin Berarti kesan dan pesan ya. kesan dan pesan. Kalau buat Oke. kesannya sendiri, Heeh. di sini gue mau ucapin terima kasih banyak, khususnya sama Universitas Pakuan Iya. sudah mengirim mahasiswa terbaiknya kepada kami di Aradea Kopi. Saya juga sekaligus sebagai founder dari kedai Drops Kopi Archipel, saya pengen berikan pesan, cintai apa yang lu kerjakan. Jangan pernah lu cintai perusahaan lu, karena perusahaan tuh bisa ngebunuh lu kapan aja. Tapi kalau lu cintai pekerjaan atau hobi lu, dia nggak akan ngebunuh lu, tapi dia bakal bisa menghasilkan buat lu. Oke, betul. Jadi segala sesuatunya yang lu kerjain pakai hati itu, hasilnya bisa sangat-sangat baik. Dan di sini kenapa saya bisa bilang kayak gini? Karena kalian kan tahu yang tadinya saya dari kedai kecil, insya Allah di bulan Mei saya akan mulai ekspansi Yes. menjadi gudang jati Drops Kopi. Wih. Itu lokasinya di Semplak. Untuk lokasi di Semplak ya. Iya, Kebetulan. betul. Kalian bisa mampir tuh guys yang di Semplak Buat Yang kalian Bogor. yang lagi di Semplak, jangan lupa nanti mampir di Drops Kopi. Cabang kedua ya Mas ya? Ya, ini untuk cabang kedua saya. Cabang pertama di mana? Cabang pertama saya ada di Jakarta. Jakarta. Iya. Kesan-kesan kita juga seru ya selama magang di sini. Seru. Kita banyak insight yang baru kita dapat. Mungkin dari komunikasinya kita belajar, terus kita tahu nih tentang yang tadi cuma kita penikmat kopi doang nih di kampus ya kan, nongkrong sambil ngopi doang. Iya. Ternyata di dalam dunia perkopian tuh banyak banget. Banyak hal-hal yang belum kita tahu. Iya betul. Intinya di sini kita juga mengajarkan atau memberikan insight kopi itu bukan hanya bisa dinikmati dengan cara diseduh pakai air panas dan cara proses pembuatannya dari hulu sampai ke hilirnya Betul. kami juga bantu jelaskan. Berikut juga distribusinya, terus target pasar kita seperti apa, di setiap tahunnya kita mau berkembang kayak gimana. Itu kita berikan insight ke dua adik-adik ini. Iya betul. Gitu. Nah, nextnya gimana nih Mas buat ke depan? Ada project baru. Apa, Mas? Untuk project baru, ya nanti gue bakal main juga di Gria Kontraktor. Beda kontraktor. Ya, Gria untuk Kontraktor. renovasi, pembangunan rumah dan lain sebagainya. Nah, pesan buat kalian Oke. yang masih muda, terus berinovasi. Yes. Jangan pernah takut. Jalanin apa yang menjadi passion lo. Oke. Karena segala sesuatunya yang lu jalanin dengan atas dasar kemauan lu sendiri, itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat baik juga. Pesan moral yang sangat dalam itu ya untuk generasi muda saat ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih buat yang kalian nonton hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. See you on next video.